Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahmadini Zulhasri, Anggun Fitraloka, Feni Francisca, Teguh Andika, dan saya sendiri, Melati Rosman, serta Nurul Farzia. Kami akan menjelaskan materi mengenai pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa menggunakan model pembelajaran direct instruction. Nah, pembelajaran model direct instruction ini dapat diterapkan pada mata pembelajaran PPKN kelas tinggi dengan materi pelajaran mengenai pemerintahan desa dan kecamatan sendiri. Nah, baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Teguh Andika. Pada Teguh Andika dipersilakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur pemerintahan pada kecamatan. Pemerintahan kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten atau kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang memiliki wilayah tertentu dan dipimpin oleh camat. Camat merupakan pemerintah tingkat diangkat oleh bupati atau wali kota. Camat sebagai perangkat daerah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya. Di bawah camat ada yaitu sekretaris kecamatan yang tugasnya adalah bertanggung jawab kepada camat. Sekretaris kecamatan memiliki tugas pokok dalam hal urusan umum, penyusunan perencanaan, pengolahan administrasi dan keuangan, dan kepegawaian. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Nurul. Pada Nurul dipersilakan. Selanjutnya ada seksi-seksi berada di bawah sekretaris kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan. Beberapa seksi-seksi pemerintahan kecamatan yaitu seksi tata pemerintahan, membantu camat mengurus administrasi kependudukan dan membina kepala desa atau lurah mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan seksi ketentraman atau ketertiban yaitu bertanggung jawab menegakkan ketertiban di wilayah kecamatan kerjanya. Sedangkan seksi perdayaan masyarakat yaitu melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat atau lembaga masyarakat dalam mengembangkan dan manfaatkan potensi di wilayah kecamatan. Selanjutnya ada seksi kesejahteraan sosial, yaitu memiliki tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial. Baiklah, selanjutnya ada kelompok jabatan fungsional, yaitu mengerjakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan pemerintah kecamatan saja. Tidak semua kecamatan memiliki kelompok jabatan fungsional dalam struktur pemerintahan. Yang pertama yaitu Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, yaitu mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas sekretaris dalam penyampaian bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasan, pembinaan, pengawasan, dan pengadilian, pengolahan dan fasilitas kegiatan di bidang perencanaan. Sedang subbagian umum dan pegawai yaitu mempunyai tugas menyelenggarakan program pegawai dalam arti penyampaian bahan penyusun rencana kebutuhan pegawai dan rumah tangga, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat dan kehadiran. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Rahmadini. Kepada Rahmadini dipersilakan. Baiklah, saya akan menyambung materi dari Nurul. Saya akan masuk kepada struktur organisasi pemerintahan desa. Struktur desa merupakan satuan pemerintah terendah di bawah kecamatan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Salah satu perundang-undangan yang mengatur tentang desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Menurut undang-undang ini, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Struktur organisasi pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Perihal organisasi pemerintah desa diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Mengacu pada peraturan ini, susunan organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Baiklah, itu hasil dari penjelasan materi saya. Akan saya berikan kepada Anggun Putra Lokal. Kepada Anggun dipersilakan. Selanjutnya, sebagai unsur pembantu kepala desa, perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu staf sekretariat. Sekretariat desa paling banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 urusan, yakni urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan atau kaum. Sementara itu, pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Tugasnya meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jumlah kepala dusun ditentukan secara proporsional berdasarkan kemampuan keuangan desa dan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Penny Francisca. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggun, yaitu terakhir adalah pelaksanaan teknis yang merupakan pelaksanaan tugas operasional. Pelaksanaan teknis paling banyak terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Dan yang paling sedikit 2 seksi, yaitu seksi pemerintahan serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi atau KASI. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan penyambung lidah masyarakat desa dan menjadi parlemen di pemerintahan desa. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Terdapat sejumlah fungsi dan permusyawaratan desa, yakni 1. Membahas dan menyepakati perencanaan peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melaksanakan pengawasan kinerja kepada desa. Baik, itulah yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 4, apabila ada salah dan kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.